pemula dasarnya datangnya ibadah sholat. Kalau kita melihat dari sisi syariat, maka azan ini sering dikatakan menandakan waktu masuk, menandakan waktu ba'da masuk. Tapi waktu bukanlah wato'ah yang datang ini, tapi adalah ba'da, yaitu waktu dari zaman ke zaman yang tidak pernah sirna, dinamakan ba'da. Warisan daripada awalnya Nabi, la Nabi yang ba'da. Di sini pemahaman kedua ada secara hakikat, tarekat dan ma'rifat. Di sini saya akan berbagi ilmu tentang pemahaman daripada sebuah hakikat dari lafaz yang dikumandangkan. Kita tidak bercerita siapa yang mengumandangkan azan dan ke siapa azan ini dikumandangkan. Itu berarti antara kita dengan Allah itu berjarak. Tidak benar Allah katakan waz-zahir wal-batin kalau berjarak. Kedekatan kita dengan Allah itu ibarat sebuah cabai dengan pedasnya, sebuah garam dengan asinnya, yang tidak bisa dipisahkan. Zahir dan batinnya Allah yang mewujud dalam insan sebagai manusia. Dalam kalimat pertama azan ini adalah Allahu Akbar, 2 kali. Yang di sini kita pahami ada kalimat Allah dan ada kata hu dan kata akbar. 3 kata bukanlah suatu hal yang tiba-tiba atau tidak disengaja. Penciptaan satu huruf bisa menciptakan 6 masa. Apalagi ini sudah 3 kata. Kata menuju kalimat, kalimat menuju ayat, ayat menuju surat, surat menuju kitab. Dan ini adalah kata. Dalam hukum hijaiyah, kata Allah alif lam lam ha itu adalah rumus penghadiran ketuhanan diri dan ketuhanan manusia kepada Allah, keumatan manusia. Allah kata ananda adalah berasal dari alif dan ha atau atau zat. Maka ini dikatakan zat salbiyah yang jatuh kepada diri kita. Zat salbiyah namanya. Salbiyah ini adalah sifat 20-nya Allah pada diri manusia. Yang kedua ada kata hu yang dikatakan tidak dimiliki oleh pandangan. Itu dinamakan nafsiyah, yang menyendiri, yang tidak memiliki pandangan dan tidak bisa dipandang. Yang ketiga adalah akbar. Akbar ini adalah kebesaran Allah pada sifat asmanya. Itu dinamakan ma'nawiyah. Salbiyah, nafsiyah dan ma'nawiyah itu bersifat 2. Salbiyah janjian kodrat kepada Rasul yang disifat rohani bagi manusia. Sementara hu adalah sifat nafsiyah, batin bagi Allah, nyawa bagi manusia. Dan akbar itu adalah sifat ma'nawiyah, sama basar kalam hayat, kodrat iradat ilmu. Itu adalah ma'nawiyahnya Allah, ma'ni, sifat ma'ni pada diri. Itu jatuhnya kepada sifat tajalli Adam. Kalau yang dipanggil itu adalah nama sebuah kodrat ibadah, ditahbirkan, maka kita harus paham di saat azan berkumandang kita harus melihat 3 kodrat tersebut dan mengikuti. 2 kali, pertama dipanggil secara asmanya, yang kedua dipanggil secara husnanya, zahir dan batinnya. Maka kita menjawab, karena yang dipanggil itu adalah nama gelar besar persatuan Tuhan dengan umat, dinamakan Allahu Akbar. Di saat menyatu dan saatnya menyatu, itulah syahadat, syahadah ahad. Di saat kita menyatu langsung menjadi satu, kehidupan Allah berdiri dalam takbir.
keinsanan manusia sebagai umat. Maka kita lihat di saat panggilan tersebut, dan itulah yang harus dihadirkan. Apabila asyhadu an la ilaha illallah, maka kita tahu bahwasanya la ilaha illallah, la tiada ilah yang nyata ilah melainkan Allah. Semuanya harus bersifat kepemilikan Allah semata. Kita sadar dalam mendengar kalimat itu. Siapa itu? Muhammad Rasulullah di panggilan ketiga. Kita tahu kodrat Muhammad seperti apa. Batinnya Muhammad itu adalah rohani, dan zahirnya Muhammad itu adalah nuraninya Adam. Di sini kita harus tahu bahwasanya mim kepala hadada, mim perut dal kaki. Muhammad Rasul, sebuah roh Allah yang datang daripada Allah, sebuah hayat yang datang daripada. Maka jadilah kita satu batang tubuh zahir dan batin. La ilaha menunjukkan tubuh rohani, Muhammad Rasulullah menunjukkan tubuh jasmani. Inilah yang dipanggil hayya 'alas shalah. Setelah itu, hayya 'alas shalah adalah kita menatap rohani kita. Karena apa? Iqimis shalah, yang mendirikan sholat, dan ifa'alus sholat, yang mengerjakan sholat itu berbeda. Begitu kita melihat, mendengar kata-kata hayya 'alal falah, maka kita ifa'alus sholat, yang mengerjakan sholat adalah jasad, sembari warisannya Adam, jemaahnya Rasulullah, imamnya adalah Nabi Allah Rasulullah. Kalau sudah diri berimam kepada rohani, maka rohani menghadap kepada batinnya Allah. Inilah yang dikatakan din. Dal itu bergerak, alif itu kepada rahasianya, nun itu adalah kehidupan rohani dan nuraninya. Maka matilah kemanusiaan yang ada najis, yang ada nafsu. Disinilah kita harus mengimani berdirinya tubuh fanafilah, menghadap kepada alam bakofilah, untuk menemui Tuhan billah. Makanya di saat hayya 'alas shalah kita menjawab la haula wala quwata illa billah. Artinya billah inilah suatu sirnya Allah yang duduk, yang ingin disembah. Innani anallah ma'buduna la ilaha illallah. Aku adalah Tuhan yang dikatakan Allah, dan aku ingin disembah, dan tiada ada Tuhan selain aku. Inilah yang dikatakan billah. Dialah yang selalu mengikuti kita, Allah wabillahi. Dialah yang bertanggung jawab kepada perkataan kita, wabillahi taufiq wal hidayah. Dialah yang bertanggung jawab dengan perjalanan zahir dan batin, rohani dan jasmani. Bismillah. Dan dialah yang terkuat, tiada yang duanya. La haula wala quwata illa billah. Batin sir, duduknya rahasia Allah dalam batin. Insya Allah, apabila kita telah mengamalkan azan tadi, maka pakailah tubuh fanafilah tadi. Mana tubuh fanafilah? Yaitu pemilikan Allah kepada rohaninya dan nuraninya. Kalau Allah Tuhan memanggil rohaninya dan dia panggil nuraninya, apakah ada hak bagi kita untuk tidak menghadapkan haknya sendiri? Inilah wajib. Apapun yang kita lakukan itu sunnah, tapi apapun yang kita jalankan itu adalah wajib. Maka dari itu, azan itu adalah suatu tahbir syahadat, tahbir dari tauhid, bukan memanggil dan dipanggil, tetapi adalah tahbirnya tauhid. Dalam rukun Islam adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah.
Kalau sudah tahu mana la ilaha illallah, Tuhan yang tidak lain selain Allah, dan Muhammad Rasulullah marifatullah, diri sebagai umat yang kembali bertajali kepada Allah, maka insya Allah kalau sudah Muhammad nyata bagi diri, rohani pada mawujud, Khadim Azali, dialah yang membawa kita untuk lenyap ke dalam alam bakobillah menuju Tuhan yang billah. Inilah makna azan. Tapi kalau kita belum lulus memandang kodrat azan pada diri, maka sesungguhnya lain yang dipanggil, lain yang datang. Inilah kebatilan. Insya Allah amalkanlah pandangan itu, pertahankanlah. Sesungguhnya salat itu milik Allah dan dikembalikan kepada Allah, bukan milik kita.